Halo sahabat YouTuber, mengawali obrolan kita kali ini, izinkan saya bertanya dulu kepada Anda. Kira-kira apa yang Anda rasakan jika pada beberapa video yang pernah Anda upload di channel YouTube Anda, ternyata di situ Anda temukan sejumlah dislike dari para penontonnya? Apakah Anda merasa terusik, gusar, penasaran, ataukah justru biasa-biasa saja? Oke, no problem. Apapun jawaban Anda, semua itu wajar-wajar saja. Sama wajarnya dengan masalah like and dislike dalam dunia YouTube. Keduanya hanya merupakan dua bentuk respon yang berbeda dari setiap penonton setelah mereka menonton video-video kita. Penonton yang suka mungkin akan segera menekan tombol like, sedangkan penonton yang tidak suka mungkin akan memberikan dislike atau justru mengabaikannya saja. Sayangnya, sebagaimana umumnya sifat manusia, seringkali kita hanya akan merasa senang kalau video-video kita banyak yang memberikan like dari para penontonnya. Sebaliknya, ketika menemukan ada sejumlah dislike pada video-video kita, perasaan kita sering merasa tidak nyaman. Bahkan kita cenderung tidak bisa terima karena kita merasa diposisikan sebagai orang yang bersalah atau disalahkan. Lalu, kita pun bertanya-tanya dalam hati, kenapa orang dislike video saya? Apa alasannya? Apa karena video-video saya memang jelek ataukah karena ada alasan lainnya? Nah, sahabat sekalian, pertanyaan inilah yang akan menjadi pokok masalah dalam video saya kali ini. Saya akan coba mengupas tuntas masalah ini selama beberapa menit ke depan. Oleh karena itu, jika Anda merasa penasaran dan ingin tahu jawabannya, jangan kemana-mana dulu. Silakan simak video ini sampai selesai setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui kanal YouTube ini. Semoga Anda dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dimurahkan rezeki dan bahagia selalu. Sekarang, mari kita kembali ke pertanyaan awal tadi. Kenapa sih orang dislike video kita? Apa alasannya? Nah, sahabat sekalian, setelah saya coba mencermati pokok masalah ini selama beberapa bulan terakhir, ternyata ada beragam alasan yang mendorong seorang penonton memberikan dislike pada video kita. Dan setelah saya seleksi lagi, paling tidak ada 5 alasan atau faktor-faktor penyebab mengapa penonton memberikan dislike pada video kita. Alasan pertama, yaitu karena ketidaksengajaan. Jadi, di antara penonton yang memberikan dislike itu bisa saja semata-mata lantaran faktor ketidaksengajaan. Sekadar contoh, pada saat nonton video, tiba-tiba saja saya dipanggil seseorang. Lalu dengan tergesa-gesa saya tekan tombol like, kemudian berlalu begitu saja. Namun, begitu saya cek lagi, ternyata yang saya tekan justru tombol dislike. Lalu, saya pun segera meralatnya dan kembali menekan tombol like. Akan tetapi, kasus semacam ini tentu saja sangat kecil persentasinya dan tidak mungkin berulang sampai beberapa kali. Lagi pula, sang penonton masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Dengan kata lain, jika alasan pertama ini yang menjadi faktor penyebabnya, maka sangat mustahil jumlah dislike pada video kita sampai puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan. Dengan demikian, andai kata jumlah dislike pada video kita itu mencapai angka puluhan ke atas, pastilah karena alasan lainnya. Salah satunya mungkin karena faktor yang kedua ini. Alasan kedua adalah karena kualitas video kita memang buruk. Kualitas dalam konteks ini terutama merujuk pada aspek audio visualnya,
yaitu kejernihan suara dan kejelasan tampilan gambarnya. Namun, sejauh pengalaman saya dan juga banyak dialami oleh YouTuber lainnya, jarang sekali terjadi seorang penonton memberikan dislike hanya karena rendahnya kualitas audio visual sebuah video. Lebih-lebih untuk para YouTuber pemula, terkait dengan masalah kualitas audio visual video ini, pada umumnya mereka saling memaklumi saja. Oke. Sekarang sebagai alasan yang ketiga, yaitu karena konten video kita memang mengandung pornografi, kekerasan, ujaran kebencian, dan kebohongan atau hoax. Jika kita cermati video-video yang ada di YouTube, keempat hal yang saya sebutkan tadi tampaknya cukup menjadi alasan bagi para penonton untuk memberikan dislike pada video-video kita. Namun, dalam kaitan ini, reaksi penonton pun sangat beragam. Dari keempat jenis konten video ini, faktor yang paling dominan menjadi alasan penonton memberikan dislike adalah kebohongan dan ujaran kebencian. Lalu disusul oleh video-video dengan konten kekerasan, kemudian baru video-video dengan konten berbau pornografi. Namun, perlu kita catat bahwa pada kenyataannya, video-video dengan konten berbau seks atau pornografi justru paling banyak dicari dan ditonton orang. Ya, karena memang demikianlah kecenderungan umum naluri manusia, yaitu suka pada hal-hal yang berbau seks atau pornografi. Jadi, muatan pornografi seringkali tidak relevan dengan masalah jumlah dislike, kecuali karena video yang berbau pornografi itu memang terlalu vulgar tampilannya. Karena itu, jika video-video Anda ingin banyak ditonton orang, buatlah video-video dengan konten berbau seks atau pornografi ini. Oke, sekarang yang keempat. Karena konten video kita berisi provokasi, politik adu domba, dan bersinggungan dengan masalah SARA atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Jika kita cermati perkembangan video di YouTube belakangan ini, faktor penyebab yang keempat ini jelas merupakan alasan paling dominan yang mendorong para penonton memberikan dislike pada video-video dengan konten berbau SARA dan provokatif ini. Misalnya, video-video yang kontennya bertendensi membentur-benturkan agama tertentu dengan agama lainnya, suku yang satu dengan suku lainnya, menghina pemerintah atau rezim yang sedang berkuasa, menyudutkan kelompok tertentu, dan konten-konten sejenis lainnya. Anehnya, meskipun video-video semacam itu banyak menuai kecaman dan panen banyak dislike, tetapi banyak pula penonton yang justru memburunya. Alasannya mungkin saja karena mereka merasa penasaran, ingin mengetahui langsung isu yang sedang hangat diperbincangkan orang. Nah, terkait dengan alasan keempat ini, tanpa harus saya sebutkan nama akun YouTube-nya, Anda pasti sudah tahu video-video dari akun YouTube mana saja yang berisi provokasi dan sangat berbau SARA. Di antaranya adalah video-video yang isinya mengandung penghinaan terhadap umat Islam misalnya, atau agama lainnya, mengaku Nabi ke-26, dan seterusnya. Oke, sekarang alasan terakhir yang kelima, yaitu karena unsur kedengkian, terutama dari kalangan penonton yang berjiwa kotor. Mereka bukan iri, karena iri berarti ingin menyamai, tetapi mengidap penyakit hati yang disebut hasad alias dengki, yang niatnya memang ingin menjatuhkan orang lain. Bagi kelompok penonton berjiwa kotor ini, mereka tidak membutuhkan alasan apapun saat menekan tombol dislike pada video-video milik YouTuber tertentu yang mungkin memang dibencinya. Tanda dislike itu hanya sebagai sarana pemuas nafsu dan meluapkan kebenciannya kepada pemilik akun YouTube yang dibencinya. Tujuannya semata-mata ingin mengusik dan menjatuhkan sang pemilik akun YouTube tersebut.
Jadi, jika konten video Anda biasa-biasa saja dan tidak terkait dengan faktor penyebab ketiga atau keempat tadi, tapi masih saja ada dislike, maka kemungkinan besar dislike tersebut datang dari kelompok penonton yang berjiwa kotor ini. Namun, Anda tak perlu marah ataupun berkecil hati, sebab ada sejumlah YouTuber besar dan berpengalaman yang mengatakan bahwa semakin besar jumlah dislike pada video kita justru dapat meningkatkan rating video tersebut sehingga akan berdampak positif pula pada perkembangan akun YouTube kita. Oke sahabat sekalian, kiranya itu dulu yang bisa saya bagikan kepada Anda dalam kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya bagi Anda dan kita semua. Akhir kata, terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pada kesempatan mendatang. Ingat, dislike itu bukanlah batu sandungan. Jadi, teruslah semangat untuk berkarya. Salam sukses, salam YouTuber pemula.